حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, kita 3 kali berturut-turut membahas tentang masalah takwa, mendalami ayat-ayat takwa yang selalu oleh Rasul yang mulia Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan 3 ayat itu, yaitu surat Al-Imran ayat 102. Ini kaitannya takwa, bagaimana menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sepakat para ulama, makna haqqa tuqatih yaitu melanjutkan ayat itu, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali ada kepastian kita mati ini totalitas berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, maka orang yang cerdas selalu mempersiapkan diri untuk kematian ini. Ya, maka dimanapun dia berada, dia siap mati. Kenapa? Karena nilai agama Islam ini selalu dia pegang. Mau di rumahnya, di situ ada Islam. Di kantor, di situ ada Islam. Di pasar, di mall, di situ juga ada Islam. Di saat berolahraga, di situ ada Islam. Dimanapun ia berada, selalu nilai-nilai agama membersamai langkah-langkahnya. Itulah makna haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua, takwa kaitannya dengan hablum minan nas, yaitu awal surat An-Nisa ayat 1. Oleh karenanya Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina amanu, tapi panggilan Allah ketika mengajak takwa, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Biar nyambung Pak bahasanya nanti itu. Pembahasannya itu biar connect betul. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini takwa kaitannya dengan hablum minan nas. Pertama, kita harus sadar kita semua bersaudara. Jadi kalau orang tidak bersaudara bukan orang bertakwa. Kenapa? Karena dia meyakini betul siapapun manusia itu ujung-ujungnya nasabnya ketemu pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Apapun rasnya, apapun sukunya.
Apalagi juga satu keyakinan dengan kita sama-sama muslim. Pasti dia lebih bersaudara lagi. Kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa khalaqa minha zawjaha. Allah juga menciptakan pasangannya. Artinya orang bertakwa itu sangat mesra dengan istrinya, dengan suaminya. Jadi kita tidak boleh menipu diri kita. Ingat, istri yang mendampingi kita itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ukuran takwa kita di situ. Karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa khalaqa minha zawjaha. Berarti dengan istrinya kita meniru bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam mesra dengan istrinya Hawa itu. Kemudian setelah itu wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, muncul dari keduanya suami dan istri, Adam dan Hawa ini, kita suami dan istri, muncul keturunan anak-anak kita. Orang bertakwa itu tentu tidak akan membiarkan anak-anak kita lepas begitu saja. Dalam kontrol kita, dalam pengawasan kita, dalam tarbiyah yang maksimal untuk kita berikan. Saya selalu mengatakan kalau kita bicara sukses dalam hidup ini bukan sukses materi lagi, walaupun kita butuh dengan materi. Kalau kita bicara sukses dalam hidup ini bukan sukses ilmu. Siapa yang tidak suka ilmu? Kita disuruh oleh Allah untuk kemudian menguatkan ilmu kita, mendalami ilmu kita. Orang sukses itu bukan hanya sukses fasilitas, sukses posisi dan jabatan. Kita butuh jabatan dan posisi karena kita nanti bisa mengendalikan umat ini. Tapi sukses yang sebenarnya buat kita jemaah sekalian, kalau kita sadar ada kepastian bahwa anak-anak yang lahir dari istri kita itu, dari sulbi yang kita tumpahkan ke rahim istri kita itu, anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang qurratu ain, anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kita semua. Dan itulah ukuran bertakwa. Orang bertakwa itu antara orang tua dengan anak tidak ada masalah. Anak-anak bangga dengan orang tuanya. Anak-anak pulang sekolah yang dicari orang tuanya. Kenapa? Setiap dia berjumpa dengan orang tuanya mendapatkan solusi dalam menyelesaikan problem kehidupannya. Bukan kemudian anak yang takut pada orang tuanya, lari dari orang tuanya. Itu bukan orang bertakwa. Kemudian disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian saling memohon, saling meminta. Allah memahami betul ma'asyil muslimin, dalam interaksi sosial kita ini banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Maka orang bertakwa itu selalu ketika sudah mentok tidak bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial kita, selalu bergantung kepada Allah. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wal arham, ittaqul arham. Takutlah pula dalam keluarga terdekat kita ini. Jadi begini Bapak, ini sekarang saya tinggal mengulang lagi saja sebenarnya. Orang ketika berkeluarga, saya ini ketika berkeluarga dengan istri, saya tidak hanya menerima istri saya, tapi saya juga siap menerima kedua orang tuanya. Saya punya orang tua baru, itulah mertua saya. Saya punya saudara baru, itulah kakak, ipar, dan adik ipar saya. Saya punya paman dan bibi baru, itulah paman dan bibi dari istri-istri kita semua. Sambung semua itu jamaah sekalian. Karena pada hakikatnya orang berkeluarga itu ingin menyambung al-arham, kekerabatan satu sama lain yang harus kita kokohkan di antara kehidupan rumah tangga kita. Jemaah sekalian, ditutup oleh Allah, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kalian semua raqiba. Apa raqiba? Memonitor Pak, memantau, melihat betul nyambung tidak silaturahim di antara kita jamaah sekalian. Kesimpulannya apa? Ayat pertama dalam surat An-Nisa yang terus menerus disampaikan Rasulullah dalam setiap khutbahnya, nasihatnya, wasiatnya. Ini ayat tidak pernah luput, tidak pernah lepas Nabi untuk menyampaikan. Apa maknanya? Takwa itu selain mesra dengan Allah, tapi juga mesra pada sesama manusia. Di antara kita tidak ada masalah satu sama lain. Ini bil munasabah Pak ya. Ini sekarang jenengan masuk tanggal keempat bulan Sya'ban. Nanti puncaknya Bapak, puncaknya itu nanti Sya'ban itu puncaknya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini
malam yang ditunggu-tunggu oleh ulama-ulama salaf kita. Karena di situ ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, totalitas, Pak. Dan Allah memproklamirkan dirinya untuk juga menerima seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. Ini hadis, mohon maaf, riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yattali'. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Ya. Suma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayaghfiru jami'iz dzunub." Apa fi riwayat fayaghfiru jami'al khalaiq. Maka Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Di riwayat yang lain dikatakan tidak hanya pengampunan dosa, seluruh amal kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban itu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama mengatakan, Bapak, ini adalah pelaporan malaikat, pelaporan terakhir, Pak, berupa satu bindel yang inilah momentum puncaknya jamaah sekalian, yang tidak hanya berikan kecuali pada malam nisfu Sya'ban. Begini, kita memang dihadapkan dengan dua kenyataan di lapangan mensikapi malam nisfu Sya'ban ini. Ada satu kelompok berlebih-lebihan, Pak, mensikapi malam nisfu Sya'ban, sehingga memunculkan ritual-ritual tersendiri, ya, bacaan-bacaan. Ya, kalau memang bacaannya syar'inya tidak jadi masalah dan tidak menganggap ini sebuah kewajiban. Sebenarnya intinya bukan di situ jamaah sekalian. Intinya apa? Kalau saya sih masih berhusnudzon dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin dia ingin bertawassul dengan amal salehnya sehingga doa-doanya lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bukan di situ sebenarnya, ma'asyarul muslim. Intinya apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah akan mengampuni, Bapak, seluruh dosa yang diperbuat oleh makhluknya, oleh hambanya ini. Kecuali dua, kata Nabi. Dua orang yang tidak dilihat oleh Allah. Hatta walaupun orang itu berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Ya, amal salehnya yang dia mintakan kepada Allah untuk diterima sama Allah tidak dilihat jamaah sekalian. Dan dosa-dosa yang pernah dia perbuat minta ampun kepada Allah, dosanya pun juga tidak akan diampuni oleh Allah kepada dua orang ini. Siapa dua orang ini? Pertama, li musyrikin, pelaku syirik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang syirik. Artinya, Pak, perkuat iman kita, perkuat tauhid kita, perkuat akidah kita. Ya, karena apa? Karena sebentar lagi jenengan 14 hari berikutnya akan berjumpa dengan malam, dengan hari, dengan bulan apa? Dengan bulan Ramadan. Makanya bahasa Nabi dalam Ramadan itu termasuk juga Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti apa? Iman kita harus kokoh, Pak. Dan pada malam nisfu Sya'ban dianjurkan kita untuk mentauhidkan Allah dengan benar. Jangan ada syirik di antara kita. Syirik ini, Bapak, dosa terdahsyat. Dosa paling berat. Dosa paling yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Syirik yang menyengaja, Pak. Ya, masih percaya pada dunia klinik, dunia mistis, ya, berkolaborasi, suka bekerja sama dengan jin, minta bantuan jin. Apalagi jemaah kalian meyakini bahwa cincinnya itu kalau ada apa? Ada batu tertentu, dan batu tertentu itu katanya bisa menguatkan fisiknya, menyehatkan fisiknya, melancarkan rezekinya, ya, bebas dari musibah segala macam, sampai akhirnya dia lupa untuk bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat tersinggung. Pastikan Bapak pada malam nisfu Sya'ban, sebenarnya bukan malam nisfu Sya'ban, hatta malam ini pun juga kita harus memulai, bukan memulai, Pak, harus sadar Allah segala-galanya dalam hidup saya. Allah yang menciptakan saya. Saya siap diatur oleh Allah. Saya ini budaknya Allah, saya ini hambanya Allah. Ya, saya siap menerima takdir baik dan buruknya yang Allah berikan kepada kita.
Itu orang beriman bertauhid. Dia tidak mau curhat Bapak masalah hidupnya, kecuali curhatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman, orang bertauhid, ya. Tidak mau bergantung pada orang lain. Tidak mau menyusahkan pula, menceritakan aibnya kepada orang lain. Diceritakan semua masalahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, yang kedua ini Pak, bab yang kita bahas tadi, takwa itu kaitannya dengan takwa apa itu? Awil musyahin. Ada yang mengatakan asyahna fima bainahum. Perseteruan, Pak. Terputus tali silaturahim satu sama lain. Pak, Ibu, Saudara, para pemirsa yang dimuliakan Allah, andai kata, mohon maaf ya, andai kata ada di antara kita, Bapak, puasanya sudah Senin Kamis, sejak bulan Rajab kemarin, Sya'ban banyak juga puasanya, tahajudnya tiap malam, Masya Allah, 5 waktu ke masjid tidak pernah absen, Qur'annya 1 juz tiap hari dia baca, mohon maaf, tapi kemudian dia tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, Allah nggak butuh dengan ibadah semua itu. Kata Nabi, hatta yastaliha, sampai orang itu akur kembali, damai kembali. Monggo evaluasi jamaah sekalian, detik ini Bapak umum kita berada di masjid begini, saya punya musuh tidak ya? Punya seteru tidak Pak dalam hidup ini? Bagaimana hubungan saya dengan orang tua saya? Bagaimana hubungan saya dengan mertua saya? Bagaimana hubungan saya dengan istri dan suami saya? Bagaimana hubungan saya dengan anak-anak saya? Bagaimana hubungan saya dengan kakak adik saya? Bagaimana hubungan saya dengan ponaan-ponaan saya, paman dan bibi saya? Bagaimana hubungan saya dengan sepupu saya yang masih keluarga besar Pak sebelum kemana-mana ya? Bagaimana pula hubungan saya dengan siapa? Dengan tetangga kanan kiri saya. Termasuk juga dengan hubungan antar sesama jamaah masjid Pak. Tapi insya Allah di Al-Falah tidak ada Pak. Tapi ada beberapa jamaah masjid, sama-sama ke masjid, 5 waktu ke masjid, tapi pulang tidak tegur sapa. Karena tersinggung dengan omongannya, ya. Ada janji-janji yang tidak ditepati, omongannya kasar dan lain sebagainya, akhirnya kemudian bermasalah satu sama lain. Pak, luar biasa agama kita ini jamaah sekalian ya. Jadi keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas ini tidak bisa ditawar-tawar. Baik dengan Allah, tapi juga harus baik pada sesama manusia. Ada pula Pak orang baik pada sesama manusia, tapi dengan Allahnya bermasalah. Juga bermasalah jamaah sekalian. Juga tidak benar. Maka dua-duanya harus berimbang jamaah sekalian. Di bab ini disebut oleh Nabi. Illa li musyrikit aw musyahin. Hanya ada 2 orang yang kemudian amal salehnya tidak dilihat oleh Allah. Dosa-dosanya juga tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa 2 orang itu? Pelaku syirik. Dan yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahim satu sama lain di antara kita. Maka ayat yang saya bacakan tadi, ayat kedua, arahan Nabi tentang takwa ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini semua ayat Bapak berbicara hablum minan nas. Baik dengan suami, baik dengan orang tua, baik dengan anak-anak, baik dengan keluarga besar, dan sesama muslim secara keseluruhan. Pastikan kita malam di Sya'ban besok, kita tidak punya musuh. Musuh kita cuma satu. Siapa itu? Asy-syaitan. Ya. Kata Allah, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan syaitan itu musuh nyata kalian gitu. Adapun setiap lihat manusia Pak, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, ya, apapun warna kulitnya dan lain sebagainya, ini saudara saya. Kalau dia muslim harus lebih kuat lagi persaudaraan. Kalau non muslim Pak, bagaimana saya bisa menawarkan indahnya Islam ini kepada saudara kita yang belum mendapatkan hidayah ini? Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Oke. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian yang terakhir adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini juga sudah kita bahas. Maka orang bertakwa itu Pak tidak lagi bicara hablum minallah, tidak juga bicara hablum minan nas, bicara performa pribadinya. Orang bertakwa itulah orang yang bisa menjaga apa? Mulutnya, lisannya. Dia tidak mau berbicara kecuali ada kepastian semua pembicaraannya itu diridhai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita terbiasa menjaga lisan, ya saya tidak mau berbicara kecuali yakin pembicaraan saya ini dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebohongan di antara kita, tidak ada tipu-tipu di antara kita, tidak suka mengumpat, tidak suka meremehkan orang, tidak suka berbohong, tidak suka menggunjing orang, tidak suka mengadu domba dan lain sebagainya. Ya, kalau berbicara penuh pertimbangan, penuh kehati-hatian, kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka kata Allah, amal-amalnya kalau sudah pembicaraannya dijaga dengan betul, amalnya pun juga akan dikawal oleh Allah, direformasi, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, andai kata ada salah tapi dia sudah berusaha cara bicaranya baik, wa yaghfir lakum dzunubakum. Andai kata ada dosa, dosanya pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Biasanya Bapak, rata-rata orang kalau tidak banyak bicara, pasti ketaatannya sempurna. Sampeyan lihat Bapak, orang kalau tidak banyak bicara itu banyak actionnya di lapangan Bapak. Banyak aktivitasnya, banyak amal-amal yang menyenangkan. Makanya dikatakan oleh Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itulah keberuntungan yang sebenarnya. Biasanya orang kalau tidak banyak bicara, ya, setiap dia berbicara pasti penuh pertimbangan, ada tahu resikonya dan hati-hati ketika berbicara dan merasa pembicaraannya diridai oleh Allah, maka ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya akan maksimal. Itulah kesuksesan yang luar biasa. Saudara, kalau 3 takwa ini sudah sampai perhatikan, selesai sudah Pak. Walaupun saya ingin mengatakan pula, ada ayat yang lain Bapak. Takwa itu kadang-kadang kaitannya dengan masalah kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ada takwa lagi di ayat yang lain, kaitannya dengan masalah muhasabah, mengevaluasi diri, perjalanan hidupnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Masya Allah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara apa? Pandai-pandailah mengevaluasi diri. Lihatlah apa yang sudah kita perbuat kemarin untuk persiapan hari yang akan datang. Pastikan Bapak, amal-amal kita ini penuh evaluasi. Ya, harusnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok Pak lebih baik daripada hari sekarang. Terus begitu. Itulah karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, jenengan sebentar lagi juga akan dipertemukan dengan bulan takwa. Itulah bulan suci Ramadan. Ayatnya sudah cukup jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Puasa itu pasti takwa, Pak. Orang berpuasa itu pasti takwa. Ya, orang kalau sudah berpuasa, tidak makan, tidak minum, ya, dari mulai subuh sampai maghrib dan tidak bersenang-senang dengan istrinya dan suaminya, itu sudah dianggap takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai berpuasa seperti itu, Qur'annya juga dibaca. Itu sudah takwa lagi, Bapak. Sudah berpuasa seperti itu, sering iktikaf di masjid. Sudah berpuasa seperti itu, subhanallah zikirnya pagi sorenya dijalankan. Sudah berpuasa seperti itu, infak dan sedekahnya juga jalan. Ini menyempurnakan semua puasa yang kita laksanakan. Saudara, orang-orang seperti itu apa kata Allah? Surat An-Nahl ayat 128, Innallaha ma'alladzina taqaw. Allahu Akbar. Innallaha ma'a. Allah itu pasti bersama dengan orang-orang yang bertakwa yang seperti itu. Walladzina hum muhsinun, dan biasanya orang seperti itu pasti akan banyak berbuat kebaikan dalam hidupnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampaknya apa? Ya, yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kalau sudah takwa seperti itu, maka berlakulah kaidah. Lihat surat At-Talaq Bapak, ayat 2, 3, 4, dan 5, semua berbicara tentang manfaat takwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan pada orang itu makhraj, exit, jalan keluar dari berbagai macam masalah kehidupannya. Jadi Bapak, takwa ini solusi hidup memang. Takwa ini menyelesaikan semua permasalahan kita. Orang bertakwa itu Pak, masalah apapun pula ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak hanya itu, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Orang itu akan dikasih rezeki tanpa diduga-duga. Tanpa disangka-sangka. Tiba-tiba rezekinya Pak muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong ya Pak ya, jangan diartikan rezeki itu harus berbentuk fulus terus Pak ya. Banyak loh Pak, saya perhatikan orang-orang di luar kita Pak. Mungkin lebih lancar urusannya daripada sampai urusan dunia Pak. Tapi masuk ke rumah tangganya Pak berantem. Tukaran dengan istrinya, tidak dihargai sama mertuanya, sama anaknya, sama mantunya Pak. Bahkan antara mereka sendiri tukaran saling bunuh-membunuh gitu. Kenapa? Itulah, rezeki itu berarti apa jamaah sekalian? Bukan hanya duit Pak. Rezeki itu punya sahabat yang loyal. Rezeki itu istri yang setia, suami yang penuh perhatian. Rezeki itu Pak, anak-anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada kita sebagai orang tua. Rezeki itu kesehatan yang sempurna. Rezeki itu Bapak Ibu, ya Allah Akbar, kecerdasan yang maksimal. Banyak orang kaya Pak secara materi, secara uang, finansial, tapi pikun. Itu bukan rezeki Bapak. Ya. Banyak orang mampu segala macam, tapi sakit-sakitan Bapak. Akhirnya uangnya habis untuk kemudian beli obat, periksa dokter, segala macam. Dan tidak akan tenang. Orang kalau udah sakit, dia tidak bisa ke masjid. Kalau sakit, juga tidak bisa puasa Ramadan. Pastinya jamaah sekalian. Jadi rezeki itu Pak, sehat yang sempurna, pikiran yang cerdas, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, orang tua yang perhatian sama kita, ya luar biasa, punya teman yang loyal satu sama lain. Tidak ada pertengkaran di antara kita. Ini karunia dari Allah. Itu semua sangat bergantung, berbanding lurus dengan apa? Takwa yang kita miliki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Allah jadikan pada semua urusannya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ini saya lihat banyak orang-orang, ada yang ASN Pak ya, karyawan swasta segala macam. Mungkin ada target-target di perusahaan, di pekerjaan kita tidak tuntas. Perhatikan takwa kita Bapak. Hablum minallahnya, hablum minan nasnya, performa pribadinya. Nanti Allah punya cara Pak untuk memudahkan semua urusan kita. Saya nggak tahu Pak ya, saya kok merasakan sekali. Ya, beda Pak ketika kita subuh saja Pak. Sebelum subuh sampean bangun. Walaupun hanya 2 rakaat 1 witir dengan salat subuh ketika hanya mendengar adzan saja Pak. Itu urusan keseharian kita Pak. Itu lebih mudah ketika kita bangun. Ada tambahan takwa di situ jamaah sekalian. Apalagi kemudian sampai tiap hari baca Quran. Beda Pak. Masalah yang kita hadapi ketika baca Quran dengan masalah yang kita hadapi ketika kita tidak baca Quran. Beda. Urusannya jadi beda jamaah kan. Dan ketika kita baca Quran, loh, ada masalah bukan tidak ada masalah Pak. Tapi kita bisa berselancar dengan masalah itu. Bisa menyelesaikan masalah itu kadang-kadang menikmati Pak. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada ketakwaan dalam diri kita ini ma'asyarul muslimin. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya jadi mudah. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Itulah perkara Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kalian semua, ditutup oleh Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka dosa-dosanya pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibesarkan pahalanya, ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, inilah makna takwa dan manfaat takwa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Izinkan saya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk merenungi makna takwa menurut salafus saleh. Jamaah sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata,
Apa takwa itu? Kalau tadi Nabi takwa Pak menjelaskan 3 ayat tadi ya. Al-Imran 102, An-Nisa ayat pertama, dan Al-Ahzab 70-71. Tapi kalau Sayyidina Ali Pak punya pandangan, dan saya pikir patut jadi perenungan buat kita. Apa takwa itu kata Sayyidina Ali? Takwa itu huwa atau hiya al-khawfu minal jalil. Punya perasaan takut kepada zat yang maha agung, yang maha mulia. Takutnya Pak hanya kepada Allah. Orang kalau takut kepada Allah Bapak, bukan semakin menjauh. Beda dengan kita takut pada manusia Pak ya. Kita takut pada binatang buas, lari kita Pak. Takut pada manusia, kita jadi jalan yang lain Pak. Tidak pengen ketemu, tidak pengen berpapasan. Ya kan? Tapi kalau takut kepada Allah, justru kita apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf al-jalil, takutnya hanya kepada Allah. Dan orang kalau sudah takutnya kepada Allah Bapak, diberi ketegaran dalam hidupnya. Ya, dalam satu riwayat, man khafallah, barang siapa takutnya hanya kepada Allah, akhafahullahu kulla syai'. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya Pak, merasa sungkan kepada orang itu. Luar biasa jemaah sekalian. Itulah takwa. Kemudian yang kedua apa? Takwa kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil. Wal amalu bitanzil, melaksanakan kandungan apa yang Allah turunkan lewat Al-Quran ini. Jadi orang bertakwa Bapak akrab dengan Al-Quran. Orang bertakwa Bapak, Ibu, ketika ada masalah, bagaimana solusi menurut Al-Quran? Orang bertakwa jemaah sekalian, apa yang dia baca dalam Al-Quran dipraktekkan dalam kehidupannya gitu. Kalau dulu para sahabat dikatakan sampai oleh para tabi'in, Qur'anun yamshi, Quran yang berjalan. Ya. Nah, kita ingin begitu juga jemaah sekalian, apapun setiap ada masalah, selalu rujukan kita bagaimana Allah berbicara lewat Al-Quran ini. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, warridha bil qalil. Ridha, rela dengan pembagian Allah yang kita anggap sedikit. Begini Bapak, kita ini dalam hidup masing-masing, karena kita berbicara masalah pembagian Pak ya, ar-ridha, rela. Ini sebenarnya kepelingan rezeki kita sudah ada takarannya semua dari Allah Ta'ala. Nggak bisa Pak disamakan. Ada yang kaya sekali Pak. Bahkan kayanya itu kayak tidak masuk akal Pak. Sampai merasa dia jenuh melihat uangnya Mas kalian gitu. Bosan Pak. Mau diapakan lagi? Ya. Kayak kalau orang-orang di Eropa sana kayak hippies Pak. Orang sudah mau kembali ke alam jemaah sekalian seperti itu. Ya. Banyak orang-orang seperti itu jemaah sekalian. Nah, ada juga orang Pak yang kemudian kaya biasa Pak. Cukup, lebih dari cukup lah. Ada orang yang setengah kaya. Ada orang Pak yang kemudian, mohon maaf, seperempat kaya. Mungkin juga nol jemaah sekalian. Padahal salatnya sama, tahajudnya juga sama, baca Qur'annya juga sama, tapi kepelingan rezekinya beda-beda. Saya kadang-kadang kalau ngeliat ini jemaah sekalian kayak tidak masuk akal Pak. Ada beberapa orang di Surabaya ini Pak, rezekinya yang ngejar dia Pak. Rezeki finansial ngejar dia jemaah sekalian. Sampai orang itu kadang-kadang menangis. Saya takut saat ini istidraj atau bagaimana ini gitu. Saya bilang selama antum tetap menjalankan sesuai dengan perintah Allah, mengalokasikan sesuai dengan perintah Allah, nikmat ini karunia dari Allah. Antum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang repot rezeki ngejar antum tapi antum semakin jauh dari Allah. Rezeki semakin lancar tapi antum tidak pernah salat di masjid. Ini yang repot, Pak. Ya. Rezeki Masya Allah luar biasa tapi antum tidak pernah baca Quran. Ini yang repot jamaah sekalian. Nah, kita pingin jamaah sekalian, saudara sekalian, ayo Pak, terimalah apapun yang Allah berikan pada kita. Kaplingan apapun yang Allah berikan pada kita. Masing-masing kita sudah ada takaran rezekinya. Dan jangan mencoba menoleh kepada orang di atas kita. Capek sampean. Akhirnya muncul hasad, muncul iri, muncul dengki segala macam yang akhirnya tidak tenang kehidupan kita. Maka orang bertakwa itu ar-ridha bil qalil. Apapun yang sudah Allah berikan kepada saya sudah maksimal mencari rezekinya Allah, tugas kehidupan sudah saya jalankan, ini yang terbaik, ini pemberian Allah yang terbaik bagi kita. Ridha bil, itulah takwa kata Nabi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, yang keempat apa jemaah sekalian? Allahu Akbar.
wal isti'dadu biyaumir rahil, punya persiapan menghadapi hari kematian. Siap mati, Pak. Ngeri juga, Pak ya. Umpamanya Bapak, nanti sampean habis salat Isya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus malaikat maut bisik-bisik sama sampean, Pak. Nanti jam 12 malam aku diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Siap enggak, Pak ya? Ini bisa menjawab masing-masing kita, Pak. Tapi kalau orang beriman, orang bertakwa, Pak, alhamdulillah, saya segera berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih ada ragu-ragu, Pak, berarti ketakwaan kita ada masalah. Tapi kalau saya siap, Pak, dimanapun saya mau mati. Di sini saya mungkin juga mati, di rumah juga saya akan mati. Di pasar mungkin saya juga jatuh di pasar, saya akan mati. Sehingga dimanapun punya persiapan, Pak. Makanya ayat yang nomor berapa tadi? Yang saya katakan tadi jemaah sekalian, ayat yang pertama, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Itu maknanya apa? Al-isti'dad biyaumir rahim, punya persiapan menghadapi kematian. Dimanapun dia berada, Pak, siap mati. Kenapa? Karena saya berada di atas aturan Allah, di atas syariatnya Allah, di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam saya membersamai kehidupan saya, gitu. Maka itulah makna al-isti'dad liyaumir rahil, punya persiapan menghadapi hari kematian. Ya Allahu Akbar. Kalau saudara-saudara kita, Pak ya, yang di Gaza itu justru itu yang dicari, Pak. Ya gimana? Musuhnya nyata, Yahudi. Ya. Hidup kalau saya diam, saya dimak-mak sama Yahudi, mending saya melawan. Dan kalau saya kalah, cepat saya ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau saya menang, saya dapat ghanimah. Saya dibuat izzah oleh Allah Ta'ala, gitu. Maka muncul kaidah yang sering kita dengar, Pak ya. Ish kariman. Ish kariman. Hidup penuh kemuliaan. Kalau kita mati, mata syahidat, mati dalam kondisi disaksikan oleh Allah, diakui, Pak, keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Itulah harga diri, itulah takwa yang sebenarnya, jamaah sekalian. Wal isti'dadu liyaumir rahil, punya persiapan menghadapi hari kematian. Kapanpun dipanggil saya siap. Bahkan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah cepat ketemu dengan Allah. Itu katanya Bapak, para sahabat dulu ketika perang itu niatnya, Pak, pengen mati. Tapi tidak kemudian mengorbankan dirinya, Pak. Sebab-sebab dimaksimalkan. Mati, alhamdulillah. Dan mereka tidak merasa keluarganya pun juga tidak merasa terhina atau merasa kehilangan, bangga, Pak. Sampai kalau lihat Gaza, saya kebetulan pernah ke Gaza, jamaah sekalian, saya pernah masuk ke Gaza itu. Itu Bapak di jalan-jalan tuh, Pak, banyak poster-poster, Bapak. Kayak orang kampanye tuh. Kalau di kita kalau banyak poster, kalau banyak kampanye, Pak ya. Pilkada, pilgub atau pilpres, gambar-gambar di mana-mana. Tapi gambarnya itu, Pak, gambar fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Itu sengaja oleh pemerintah diapresiasi. Dan sehingga keluarganya, Pak, moralitasnya diangkat. Harus berbangga, punya suami, punya anak, meninggal dunia karena perang di jalan Allah. Melawan orang Yahudi, gitu. Jenengan semua ditunggu oleh mereka semua yang sudah meninggal dunia itu. Mereka tidak ada kesedihan, Pak. Coba antum melihat di perang Gaza kemarin, jemaah sekalian, sudah korbannya 70.000 orang lebih ya. Tapi sebenarnya Bapak kalau dilihat dengan terjadi di Somal, Pak, atau di Sudan, perang saudara itu, dan kelaparan yang ditekan oleh Amerika segala macam itu tidak nyampe beberapa bulan, Pak, 150.000 orang mati. Ya. Cuma kalau di Gaza ini kan 70.000, 2 tahun perang, Pak. Ada satu keluarga, jamaah sekalian, hilang semua, Bapak, tinggal dia dengan cucunya satu, seorang ibu. Tidak sedih, tidak bangga, Pak. Suaminya syahid, Pak, 6 anaknya semua syahid, mantunya semua syahid, tinggal satu-satunya cucu, Pak. Cucunya sekarang satu apartemen dibom, jamaah sekalian.
Sementara dia suaminya yang laki-laki pada turun ke lapangan jihad, jemaah sekalian. Disangkanya oleh Israel ada di situ, Pak. Dibom semuanya. Mereka tidak mau tahu. Perempuan, anak kecil dibom semua. Tinggal satu ibu. Kebetulan dia keluar lagi ke pasar. Lagi belanja, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Apakah bersedih? Enggak juga, Pak. Kenapa? Dia memahami makna kematian. Kematian yang mulia itu, kematian di saat kita berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'dad biyamir rahil. Kata guru saya begini, Bapak. Kenapa kita takut mati? Di mana-mana kita akan mati. Di rumah sakit ya kita mati. Ya kan? Di atas pesawat kadang juga ada orang mati juga, Pak. Masih ingat kapal selam kemarin yang meledak, Pak? Di mana itu? Di lautan mana, jemaah sekalian tuh? Meledak. Pesawat dulu Adam meledak juga, jemaah sekalian. Kita tahu ajal, Pak. Ini kemarin lihat banjir bandang 1.000 sekian ratus orang meninggal dunia, Pak. Dalam hitungan. Sebelumnya belasan tahun yang lalu tsunami di Aceh juga, Pak. Itu 300.000 orang tidak pakai mukadimah sakaratil maut, jemaah. Mati, Pak, mati. Pertanyaannya yang paling penting bagaimana, Pak? Nanti ending kematian kita ini, jemaah. Bawa iman atau tidak? Bawa takwa atau tidak? Lalu kenapa kita takut mati? Wong juga di tempat tidur. Orang paling banyak mati di atas tempat tidur, Pak. Iya kan? Ada yang takut sama tempat tidur, jemaah sekalian? Padahal di situ orang banyak mati. Kita tidak takut. Kenapa? Selama saya membawa nama Islam, dimanapun saya berada, kondisi bagaimanapun suasana saya, selama saya berada di atas agama ini, siap mati. Itulah makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lebih dalam lagi, Bapak. Kata Sayyidina Umar, "Laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamul lail wa takhlid fima baina dhalik." Orang takwa yang sebenarnya itu bukan hanya sekedar puasa setiap hari, salat malam setiap malam, atau dua-duanya dilaksanakan, ya puasa ya salat malam, bukan hanya itu. Tapi takwa kepada Allah itu tarku ma harramallah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong Bapak ya, pastikan kerjaan-kerjaan kita Bapak di kantor, rezeki yang saya dapati rezeki yang halalan thayyibah. Itu takwa, Pak. Tarku ma harramallah. Orang bertakwa itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Terus wa ada maftaradallah, menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Faman ruzika ba'da dzalika khaira fahuwa min khairin ila khair. Barang siapa dikasih rezeki setelah itu kemudian komitmen dengan suasana seperti itu, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah, dan terus dalam suasana seperti itu, maka kebaikan demi kebaikan akan dia rasakan dalam hidupnya itu. Saudara, di hadapan kita sudah tinggal beberapa hari ya, 24 atau 26 hari kita akan memasuki Ramadan. Inilah bulan takwa bagi kita semua. Monggo Bapak latihan mulai sekarang, perbanyak puasa sunnah, perbanyak salat malam, perbanyak baca Quran, datang ke masjid-masjid zikir seperti ini. Sering-sering iktikaf Pak di masjid, menikmati masjid jamaah sekalian. Karena di bulan Ramadan Allah nanti akan menghambur-hamburkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita yang tidak Allah berikan kecuali hanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang sangat mulia, dan keluar dari bulan Ramadan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suasana takwa membersamai kehidupan kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.